billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain ay fid dunya wal akhirati amin. Al-hadisur rabi'a asyara, hadis yang ke-14 daripada 40 hadis Nabi. Karahatul akli wasyurbi qa'iman, yaitu makruh makan dan minum dalam keadaan berdiri. Makruh makan minum dalam keadaan berdiri. Kalau makruh itu artinya Allah tidak senang dan Nabi kita pun juga tidak senang. Makan minum dalam keadaan berdiri. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyashrabar rajulu qa'iman. Qala Qatadah radhiyallahu anhu faqulna fal aqlu faqala zaka asyarru wa akhbas. Diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashrabar rajulu qa'iman. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menegah daripada seseorang bahwasanya dia minum dalam keadaan berdiri. Qala Qatadah radhiyallahu an, kemudian salah seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah ini bertanya kepada Anas, wahai Anas, fal aklu kayak apa makan? Kalau minum kita ini dilarang oleh Nabi berdiri, fal aklu kayak apa kalau makan? Makan itu kalau berdiri kayak apa wahai Anas? Maka kata Sayyidina Anas, zaka asyar wa akhbas. Akhrajahu Muslim. Kata Anas radhiyallahu an, makan dalam keadaan berdiri itu asyar lebih jahat, wa akhbas dan lebih jelek. Artinya minum saja dilarang oleh Nabi berdiri, apalagi makan. Mau makan makanan nasi kah? Mau makan kue atau makanan-makanan yang lainnya, maka kata Sayyidina Anas, zaka asyar wa akhbas, itu lebih jahat dan lebih jelek daripada minum berdiri. Minum berdiri saja dilarang oleh Nabi, apalagi makan dalam keadaan berdiri. Berdiri saja dilarang oleh Nabi, apalagi sambil berjalan. Sambil berjalan makan, apa ada istilah makan jalan kan sekarang. Jadi sambil berjalan sambil makan. Itu lebih jelek lagi berarti. Nah, jadi Qatadah ini salah seorang sahabat. Qatadah ini seringkali bertanya kepada Sayyidina Anas. Kenapa? Sayyidina Anas ini sahabat yang serumah dengan Nabi 10 tahun. Anas ini jadi pembantu Nabi, jadi khadamnya Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, jadi selalu tahu dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang kesehariannya selalu berkumpul satu rumah dengan Nabi. Bahkan sampai-sampai ketika peperangan, Sayyidina Anas ini selalu melayani apa keperluan Nabi ketika sedang berperang. Makanya Qatadah ini paling sering bertanya kepada Anas untuk tahu kabar apa yang terjadi dengan Nabi. Salah satu pertanyaan Qatadah ini sering bertanya kepada Anas, dan salah satu pertanyaannya, kata Qatadah, wahai Anas, Nabi itu paling sering berdoa seperti apa? Nabi itu doanya seperti apa? Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi itu paling sering berdoa dan menganjurkan doanya doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu. Itu doa paling dianjurkan Nabi, kata Sayyidina Anas. Kenapa? Doanya itu pendek dan isinya itu komplit, baik dunia, baik akhirat, selamat daripada azab api neraka. Pernah salah seorang sahabat sakit, Nabi ini datang menengok. Sahabat ini berdoa panjang, ya Allah hindarkan aku dari neraka, ya Allah selamatkan aku, macam-macam doanya. Akhirnya Nabi mengajari doa sapu jagat itu tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ini doa bilanya dibaca sudah doa Rabbana atina itu, maka tidak lama lagi makanan keluar. Ya, selesai artinya bilangnya Rabbana. Pokoknya doanya ini doa pamungkas sapu jagat. Nah, ini Qatadah. Tarjamatu Anas bin Malik radhiyallahu an.
tarjamah siapakah Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi dalam Islam tuh ada namanya Anas bin Malik, ini sahabat Nabi. Ada namanya Malik bin Anas, Imam Maliki. Nah, pimpinan daripada mazhab Maliki namanya Malik bin Anas. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Huwa Anas bin Malik bin Nadril Khazraji An-Najjari Al-Basri khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bin Nadr Al-Khazraji An-Najjari, ini Bani Najjar, Al-Basri khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas ini adalah salah seorang pembantu khadam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Anas ini dari kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ini disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, khairuduril ansar Banu Najjar. Sepaling baik kabilah-kabilah orang-orang Ansar adalah namanya Bani Najjar. Nah, Anas bin Malik ini termasuk orang Bani Najjar. Nah, jadi pada ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kata Anas, dua keadaan yang sangat berkesan dalam hidupku. Yang pertama, kebahagiaan yang luar biasa ketika Nabi beserta rombongan datang ke Madinah. Yang kedua, kata Anas bin Malik, kesedihan yang selalu berkepanjangan, yaitu ketika Rasulullah SAW wafat. Setelah aku mengubur Rasulullah, aku pulang daripada memakamkan Rasulullah, aku berjumpa dengan Sayyidah Fatimah, dan Fatimah bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah kalian menguburkan baginda Rasulullah SAW? Maka kata Anas bin Malik, setiap kali aku menceritakan perceritaan itu, maka aku selalu menangis dengan kesedihanku, karena itu hari adalah hari aku berpisah dengan Rasulullah SAW. Dan perbuatan ini selalu turun-temurun. Jadi Anas bin Malik punya murid namanya Sabit Al-Banun. Nah, Sabit Al-Banun ini kalau bercerita kepada muridnya tentang apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau pun selalu menangis. Dan terus sampai kepada murid-muridnya sampai sekarang, ini selalu menangis kalau bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW itu dimakamkan di hari terakhir beliau. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi Anas bin Malik ini ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Anas bin Malik ini umur baru 10 tahun. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah ini banyak memberikan hadiah kepada Nabi. Ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan hartanya, ada yang memberikan kebunnya, ada yang memberikan tanahnya. Nah, ketika itu datanglah ibunya Sulaim, Ummu Sulaim ini datang menghadap Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, saya ingin memberikan hadiah kepada engkau, tapi wahai Rasul, saya tidak punya sesuatu untuk saya berikan hadiah. Maka ini ada anak saya namanya Anas bin Malik, umurnya 10 tahun, saya hadiahkan kepada engkau wahai Rasulullah, dan dia akan selalu berkhadam kepada engkau. Umur 10 tahun. Kayak apa kelakuan anak-anak umur 10 tahun. Dan dia disuruh berkhadam kepada Nabi. Singkat kata, Anas bin Malik ini berkhadam kepada Nabi sampai usia 20 tahun Nabi wafat. Jadi usianya 10 tahun ketika ikut berkhadam dengan Nabi, membantu Nabi, 10 tahun membantu Nabi, Nabi pun wafat, maka usianya Anas bin Malik pada waktu itu 20 tahun. Jadi 10 tahun Anas bin Malik ini selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak apa rasanya kita membayangkan hidup bersama dengan Nabi. Alangkah beruntungnya orang ini namanya Anas bin Malik ini. Makanya banyak hadis-hadis yang keluar daripada Anas bin Malik, karena beliau selalu melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan kata Abu Hurairah, orang yang paling persis, sahabat yang paling mirip sholatnya dengan Nabi Muhammad SAW adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini diakui oleh para sahabat, Anas bin Malik ini sholatnya hampir sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik pernah mengerjakan sholat yang dikerjakan Nabi, yang Nabi sampai bengkak kakinya. Anas bin Malik ini pun juga melaksanakan sholat sampai bengkak kakinya. Jadi gerakan-gerakan Nabi itu selalu diserupakan dengan gerakan Anas ini sama dengan
gerakan-gerakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang serumah tinggal. Kayak apa Nabi bergerak, kayak apa Nabi sholat, kayak apa Nabi ibadah, selalu ditiru oleh Anas bin Malik radhiyallahu an ini. Nah, jadi diserahkanlah Anas bin Malik oleh ibunya, 10 tahun umurnya berkhadam dengan Nabi. Dan apa kata Anas radhiyallahu an? Selama 10 tahun aku berkhadam dengan Nabi, aku ikut membantu Nabi, Nabi itu tidak pernah sedikit pun marah kepadaku. Kayak apa akhlaknya Nabi? 10 tahun umur anak-anak umur 10 tahun ikut membantu Nabi, dan Nabi selama 10 tahun Anas dengan Nabi, Nabi itu tidak pernah marah kepada Anas bin Malik, tidak pernah menyalahkan apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik. Yang namanya anak-anak, pernah Nabi menyuruh Anas bin Malik ini ke pasar. Ya Nabi ke pasar, wahai Anas. Akhirnya berangkatlah Anas bin Malik ini ke pasar. Sampai di pasar, di tengah perjalanan Anas bin Malik ini melihat anak-anak seusianya lagi main. Akhirnya singgah Anas bin Malik ikut main. Nabi ini menunggu di rumah, kenapa Anas ini belum datang-datang. Singkat kata, Anas ini kaget ketika ada tangan memegang tengkuknya. Begitu ditoleh, ternyata Nabi kita Muhammad SAW mencari anak-anak umur 10 tahun, disuruh ke pasar, mampir dia main. Apa kata Anas bin Malik? Dan Rasulullah tidak pernah marah ketika itu. Rasulullah hanya menanya, wahai Anas, sudahkah engkau selesaikan pekerjaanmu? Ini Rasulullah SAW. Selama 10 tahun Rasulullah tidak pernah menyalahkan. Apa kalau bahasa Banjarnya itu kayak mengembalikan ucapan itu apa ya kalau bahasa Indonesianya itu? Numpalak. Ada orang Banjar. Apa ya? Pokoknya kalau kita kasih tahu ya kan, kita ajari ini. Nanti kamu nyusun besi itu seperti ini motongnya. Nah begitu dikerjakannya salah. Nah akhirnya bosnya ini udah ngomong, makanya sudah aku kasih tahu jangan begitu. Nah itu seperti itu. Apa namanya itu? Nah seperti itu. Nah Nabi itu tidak pernah. Jadi apa yang diajar, apa sahabat-sahabat ini diajarkan, kemudian dikerjakan salah, dan Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Inilah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jauh kita, kalau kita ini paling senang tuh nyalahkan orang. Ya. Orang salah sedikit kita salahkan. Nah, tanya aja istri, itu paling sering disalahkan oleh lakinya. Salah sedikit pasti disalahkan. Padahal kadang-kadang tuh kita yang salah. Naruh kunci lupa ya. Padahal kita sendiri yang naruhnya lupa, yang disalahkan istri kita, anak kita kadang-kadang. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah daripada Anas bin Malik ini. Wa kunyatuhu Abu Hamzah, gelarnya Anas bin Malik ini adalah Abu Hamzah, bapaknya Hamzah. Ummuhu Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah, mamanya ibunya adalah Ummu Sulaim binti Milhan al-Ansari. Qaddama Anas bin Malik radhiyallahu an min sulbihi min waladihi wa waladi waladihi nahwa min mi'atin qabla mautihi wa zalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'alahu faqala Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Dan sungguh qaddama Anas bin Malik radhiyallahu an min sulbihi wa waladi wa waladihi wa waladi waladihi nahwa min mi'atin qabla mautihi. Ini maknanya Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik ini pernah menguburkan anak dan cucu-cucunya lebih daripada 100 orang. Jadi dalam riwayatnya Anas ini punya anak 80, sama cucu-cucunya kurang lebih ada 125 dan lebih lagi. Anas bin Malik itu punya anak kurang lebih 80 aja. Gak ada lagi zaman sekarang model begitu. Ini khusus bagi Anas, karena ini doa Nabi langsung. Nabi mendoakan apa? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berilah rezeki Anas ini dengan harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Akhirnya anaknya itu ada yang mengatakan sampai 125, ada yang 80. Nah bahkan ketika Anas ini masih hidup, Sayyidina Anas ini masih hidup, beliau sudah menguburkan anak-anak cucunya, anaknya dan cucu-cucunya yang sudah meninggal kurang lebih daripada 100 orang, dengan tangannya sendiri menguburkan. Anasnya masih hidup, tapi anak cucunya sudah ada yang meninggal sampai 100 orang. Itu waktu kena wabah taun itu. Jadi langsung beliau menguburkan anak cucunya 100 orangan lebih. Riwayatnya ada yang 135, ada 125, ada yang 80 orang. Saking banyaknya Anas bin Malik ini punya anak dan cucu. Cuma istrinya tidak menemukan di situ riwayatnya. Berapa orang istrinya wallahu a'lam. Tapi yang pasti ini anaknya itu sudah 80-an.
Nggak ada zaman sekarang. Punya anak 5 aja kadang tengkar aja terus. Apalagi musim minyak goreng susah. Ini luar biasa Anas. Ini doa daripada Nabi. Jadi ada anaknya 80, ada yang 25 mengatakan, dan bahkan kata Anas bin Malik, karena doa Nabi, aku punya kebun kurma di Madinah itu tidak ada kebun kurma itu berbuah setahun 2 kali, kecuali hanya punya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setahun 2 kali buah kurmanya berbuah. Saking didoakannya, berkahnya doa Nabi ini, anak banyak, harta banyak. Ya. Allahu a'lam, istrinya belum menemukan tuh berapa riwayat istrinya Anas bin Malik itu tadi. Nah, inilah daripada kelebihan Anas bin Malik. Jadi 100 orang lebih itu dikuburkan oleh beliau. Belum beliau meninggal sudah punya cucu anak sebegitu. Wallahu a'lam berapa terakhirnya itu punya anak cucunya itu. Qala Anas fa inni lamin aksadil ansari malan wa waladan wa yuqal innahu wulida li Anas bin Malik samanuna waladan minhum samaniyatu wa sab'una wa zakaran wa bintani huma Hafsah wa Ummu Amrin. Berkata Anas radhiyallahu an, kata Anas, inni lamin aksadil ansar malan wa waladan. Kata Anas, aku ini termasuk orang dari kaum Ansar yang paling banyak punya harta dan paling banyak punya anak. 80. Coba cari di Google tuh siapa yang paling banyak punya anak ya. Adakah yang lebih daripada 80? Lain kalau yang istri 9 itu lain, ada yang baru dengan istri 9. Ini mungkin istrinya 1 aja Anas ya. Dan dikatakan innahu walad wa wulida li Anas bin Malik samanuna waladan, dan ada diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik ini punya 80 orang anak, minhum di antara mereka ada samaniyah wa sab'un, ada 78 zakaran, 78 orang laki-laki anaknya, wa bintani, dan ada 2 anak perempuan. Ini kalau memikirkan bayar uang mahar 78 laki-laki ini habis semua dijual. Uang apa namanya kalau orang Bugis tuh uang panai, jujuran 80. Ya kan biasanya orang kampung, apa anakmu? Lanang. Waduh. Masya Allah. Jadi hanya ada 2 anak perempuan, yaitu Hafsah dan Ummu Amrin. Balagat marwiyatuhu, sampailah riwayatnya yang disampaikan oleh Sayyidina Anas ini hadis 2286 hadisan, dan diwafatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bil Basrah sanata salasin wa tis'in, tahun 93 daripada Hijriah, wa umruhu yauma wafatihi, umur beliau ketika wafatnya qila mi'atu sanatin wa asyar sinin, umurnya kurang lebih 110 tahun. Waqila mi'atu sab'ina sinin, ada juga yang mengatakan riwayat umurnya 107 tahun. Wa shalla alaihi kata Bani Mudrik al-Kilabi, dan mensalatkan ketika wafatnya Anas bin Malik ini oleh Qattan bin Mudrik al-Kilabi, yaitu penguasa daripada negeri Basrah. Nah, jadi salah satu sahabat terakhir daripada Nabi kita Muhammad SAW yang meninggal di kota Basrah itu adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat terakhir yang meninggal di kota Basrah. Kan setelah wafatnya Nabi terjadilah di situ huru-hara apa macam perselisihan di Madinah. Akhirnya Anas bin Malik ini berangkat ke kota Basrah dan sampai beliau wafat di kota Basrah ini. Min fawaidil hadis, daripada faedah yang terkandung di dalam hadis Nabi tadi. Yang pertama, karahatul akli wasyurbi fi halatil qiyam wastihbabul julusi lahuma. Yang pertama, makruh hukumnya makan minum dalam keadaan berdiri, dan disunahkan kita makan dan minum itu dalam keadaan berduduk. Nah, jadi kalau berusaha supaya berduduk paling 3, apa biasanya itu jongkok. Kalau tidak bisa duduk, jongkok. Nah, atau minimal itu nyandar lah. Nah, kadang-kadang kalau orang gemuk itu Pak Haji mau duduk pas berdiri itu agak repot ya. Jadi nyandar aja lah dikit. Penting jangan sampai berdiri full. Innama ju'ilal aklu lil qa'im asyaru minasyurbi. Kenapa makan itu lebih jahat berdirinya daripada orang yang minum? Lituli zamanihi bin nisbati li zamani syurbi. Karena masanya makan itu lebih panjang daripada waktunya minum, dan itu tentu lebih buruk bagi orang yang melakukannya.
yusannu syurbu min ma'iz zamzam liman hadaraha qa'iman. Dan ada riwayat lain mengatakan disunnahkan minum daripada air zam-zam liman hadaraha, bagi orang yang menemukan air zam-zam itu disuruh minum dalam keadaan berdiri. Liyar tawil insana min ma'iz zamzam, supaya orang yang minum air zam-zam dalam keadaan berdiri tadi, airnya itu bisa meresap kepada seluruh badannya. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ketika minum air zam-zam beliau berdiri. Ini salah satu pendapat. Dan pendapat yang lain mengatakan tetap ketika kita minum air zam-zam itu tetap sunnah dalam keadaan berduduk. Nah, kemudian para ulama mentafsirkan daripada kedua hal ini, yaitu kalau ini mudah-mudahan sampai ke Mekah semuanya, Madinah, minum air zam-zam langsung di situ, bahkan mandi air zam-zam. Nah, ini bukan main-main mandi air zam-zam. Sampean kalau pergi ke masjid yang pernah umrah, saya biasanya dulu waktu berangkat tuh bawa botol aqua kecil gini 2. Sampai di Mekah, sampai di sana saya ambil 2 botol bawa ke kamar. Nanti ambil lagi berangkat bawa 2 botol bawa ke kamar. Selain minum, saya badan ini semuanya diolesi dengan air zam-zam ini. Ya. Kalau di Indonesia sampean mandi air zam-zam mahal. Jadi mumpung di situ minum air zam-zam sepuasnya. Bahkan sampai saya mandi kan di kamar itu air zam-zam ini, kan mengambil keberkahannya. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti pernah ke Makkah, Madinah. Nah, jadi begitu kita di situ, kalau kata para ulama, kalau air zam-zam itu posisinya dalam keadaan posisi berdiri. Jadi ada tempat-tempat yang tinggi. Kalau di zaman Nabi itu, hadisnya itu Nabi itu berdiri minum air zam-zam, karena memang posisi air zam-zamnya ini di atas. Jadi begitu ngambil langsung diminum. Nah, itu ada riwayatnya. Nah, kalau posisi air zam-zam itu memang di bawah, maka kita disuruh duduk minumnya. Nah, dan sekarang kebanyakan air zam-zam di situ sudah ada tempatnya, tinggal pencet keluar air zam-zamnya itu dibawa siap, ada yang dingin. Kalau kita sa'i itu di samping itu ada yang dingin, ada yang tidak pakai es, lengkap. Madinah juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita sa'i ada yang dingin itu air zam-zam, es zam-zam itu. Nah, di sini kan jarang ada es zam-zam. Di sana ada es zam-zamnya, Pak Ji. Pokoknya nyaman lah, minum itu kenyang ya perutnya. Nggak mikir pulang lagi, sudah khawatir, pengennya tuh selalu ibadah di situ gitu. Zam-zam itu. Nah, jadi kalau posisinya air zam-zam itu posisi berdiri, umpamanya tempatnya itu di atas, kita ngambilnya berdiri, maka tidak mengapa kita minum sambil berdiri, karena Nabi pernah melakukannya. Dan ini supaya seluruh air zam-zam tadi masuk ke dalam tubuh kita, ini meresap dalam. Nah, tapi kalau air zam-zamnya itu di bawah, seperti yang sekarang sudah di bawah semua, maka kita tetap harus duduk minumnya, atau paling tidak jongkok minum air zam-zam tadi. Nah, kecuali kalau kita datang ke tempat air zam-zam, ada teman mamanya sudah duduk di situ, dia ambilkan kita air zam-zam, dikasihnya kita begini waktu kita berdiri. Nah, maka tidak mengapa, kata para ulama, kita tuh minum air zam-zam itu dalam keadaan berdiri. Tapi kalau air zam-zamnya duduk, kita minum ambil kemudian berdiri, nah ini yang tidak baik tadi. Kemudian sekarang kan sudah duduk semua tuh air zam-zamnya. Masya Allah, luar biasa. Kayak pakar anunya itu. Saya sampai masuk ke bawah tuh, Pak Ji. Kalau kita di bawah sa'i itu cari di mana ini akarnya zam-zam, ternyata semua ditutup kaca sudah di situ. Sampai cari apa yang sopak marwahnya itu, nah gunungnya itu kan di bawah asalnya. Kalau di atas tuh tinggal sedikit aja pakai kaca, di bawah tuh masuk. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah daripada hadis yang ke-14, yaitu Nabi melarang kita untuk makan dan minum dalam keadaan berdiri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, hindari apa yang tidak disenangi oleh Nabi, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kerjakan apa yang disenangi Nabi, yang disunahkan oleh Nabi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemaafan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan apa-apa yang pernah kita baca, yang pernah kita perdengari daripada ilmu Al-Quran ataupun daripada ilmu-ilmu agama, ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala wa tana'lama wa nafhama wa nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal ilmi wal qur'an. Allahumma akrimna birizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma arzuqna ziyarah Makkahul Mukarramah bil hajj wal umrah wa ziyarah maqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah wa ziyarah maqam الصالحين أجمعين. ربنا افعل مثل ذلك بوالدينا ومشايخنا وأولادنا وذريتنا ذوي الحقوق الواجبات علينا ومن أحسن إلينا مرحبا بك برحمتك يا أرحم الراحمين وببركة سيد المرسلين وآل بيته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.